Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyoman Selvianti dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan format pendokumentasian Vernay, format asuhan tumbuh kembang MTBS. Asuhan kebidanan. Pada anak 12 bulan, nama Ika, umur 12 bulan, dengan keluhan sampai saat ini belum bisa berjalan dengan lancar di Puskesmas Dongalio. Tanggal pengkajian 10 September 2020, jam 10.00, tempat pengkajian Puskesmas. Nama mahasiswa Nyoman Selvianti, Nur Amna, Olis Liputo. Subjektif, identitas atau biodata. Nama anak Ika, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 10 Agustus 2020, anak ke pertama, agama Islam, alamat Desa Pohu, Dusun Pohu, Desa Bongomeme, Kecamatan Dongalio. Nama penanggung jawab, nama ayah Tuan M, umur 28 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat Dusun Pohu, Desa Bongomeme, Kecamatan Dongalio. Nomor telepon tidak ada. Nama ibu Nyonya S, umur 27 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, alamat Dusun Pohu, Desa Bongomeme, Kecamatan Dongalio. Nomor telepon tidak ada, riwayat keluhan tidak ada. Imunisasi, BGC sudah umur 2 tahun, campak sudah umur 6 bulan, DPT 1 sudah, DPT 2 sudah, DPT 3 sudah, hepatitis 1 sudah, hepatitis 2 sudah, hepatitis 3 sudah. Pola kebutuhan dasar yang pertama nutrisi, ASI, iya sampai umur 2 tahun, makanan lunak, iya sampai dengan 6 bulan, PASI ya sampai dengan 6 bulan, makanan dewasa ya sampai dengan 9 tahun. Masalah tidak ada. Eliminasi. BAK, frekuensi sering, volume tidak ada, warna kuning. BAB, frekuensi sering, warna kuning, konsistensi padat. Istirahat dan tidur. Siang 2 jam, malam 11 jam. Keluhan tidak ada. Kebersihan pribadi. Mandi frekuensi 2 kali sehari, pakai sabun. Gosok gigi frekuensi 2 kali, pakai odol. Cuci rambut frekuensi 2 kali, pakai shampoo. Ganti pakaian yaitu frekuensi 3 kali sehari. Objektif yang pertama pemeriksaan fisik. Keadaan umum, kesadaran komposisi, kesadaran emosional tidak terkendali. Status gizi tidak ada. Vital yang pertama suhu 37 derajat Celcius, nadi 120 kali per menit, respirasi 32 kali per menit, berat badan 10 kg, tinggi badan kurang dari 65 cm. Kebersihan, kepala simetris, ubun-ubun besar penutup, ubun-ubun kecil penutup. Lingkar kepala tidak ada, kelainan tidak ada. Mata yang pertama posisi simetris, konjungtiva merah muda, saklera putih, murid refleks biasa, pengeluaran tidak ada. Telinga, bentuk simetris, pendengaran berlari biasa, gendang telinga utuh, pengeluaran biasa. Sembunyi, bentuk simetris, penciuman biasa, pengeluaran tidak ada. Mata dan hidung, bentuk simetris, bibir lebar, pelatung merah muda, faring biasa, gigi lengkap, gusi merah muda. Leher simetris, pembekakan tidak ada, tiroid tidak ada, vena jugularis biasa, dilinfe biasa, masalah tidak ada. Dada, bentuk simetris, bunyi nafas vasikular, retraksi tidak ada. Bunyi jantung reguler. Lingkar dada tidak ada. Abdomen normal, genitalia normal, anus normal. Laboratorium normal atau tidak ada masalah. Yang ketiga, analisis data. Diagnosis, rendahnya otot tanus yang membuat tubuh lebih lemas dan dimopilik. Gangguan psikologi seseorang, cemas pada tampilan fisik dan merasa memiliki kelainan fisik. Ini dapat menyebabkan anak terlambat jalan. Masalah, kebiasaan atau tradisi menaruh anak di atas kasur atau box bayi.
Kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Sebagaimana pertumbuhan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda-beda, baik dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan fungsi organ dan perkembangan pada masing-masing anak. Pada masa perkembangan ini, bayi yang sedang belajar berjalan biasanya menempatkan kedua lengan di posisi tubuhnya. Kemudian ia menekuk, menjulurkan kakinya, keluar mengedepankan perutnya, serta menonjolkan pantatnya untuk menjaga keseimbangan. Yang keempat, antisipasi. Tanggal 10 September 2020, pukul 10.00. Antisipasi pada American Academy of Paediatrics atau AAP tidak menyarankan penggunaan baby walker. Alasannya adalah karena alat ini justru bisa menghambat pertumbuhan otot kakinya. Anda bisa membantu si kecil untuk duduk saat ia sedang dalam posisi berbaring, terlentang dengan menarik kedua tangannya lalu mendudukannya. 5. Perencanaan, yaitu dalam kasus yang sangat ekstrem, kebiasaan atau tradisi menaruh anak di atas kasur atau box bayi membuat kemampuan motorik kasar anak tidak terlatih. Pada masa perkembangan ini, bayi yang sedang belajar berjalan biasanya menempatkan kedua lengannya di sisi tubuhnya, kemudian ia akan menekuk, menjulurkan kakinya keluar, mengedapkan perutnya, serta menonjolkan pantat untuk menjaga keseimbangan. Yang pertama, pancing dengan mainan. Bila si kecil terlihat tidak percaya diri atau ogah-ogahan saat berjalan, pancing dia dengan melangkah, dengan menyimpan mainan di jarak yang tidak bisa dijangkau. Yang kedua, beri media sebagai bantuan. Anda bisa memakai push walker sebagai alat untuk memicu anak untuk percaya diri berjalan, namun alat itu tidak wajib. Anda bisa memakai perabotan yang ada di rumah untuk didorong si kecil, misalnya kursi meja kecil atau sofa kecil yang ringan. Yang ketiga, ulurkan tangan ketika ia berjalan. Anak sering tidak percaya diri saat sedang berjalan. Beri si kecil semangat dengan berada di depannya, lalu ulurkan tangan Anda agar ia meraihnya. Yang keempat, membantu anak belajar duduk. Anda bisa membantu si kecil untuk duduk saat ia sedang dalam posisi berbaring terlentang dengan menarik kedua tangan lalu mendudukkannya. 5. Mendukung anak mengangkat tubuh untuk berdiri. Pada tahap ini merupakan saat yang tepat untuk mengajarkan keseimbangan dan membuatnya terbiasa dengan posisi berdiri. Anda bisa membantu menarik tubuhnya saat ia sudah bersiap dalam posisi untuk berdiri. Saat si kecil ingin kembali duduk, ajari ia sebagai penekuk lutut untuk kembali ke posisi duduk. Yang keenam, memuji langkah pertama. Langkah pertama pada bayi biasanya bervariasi, yaitu dapat terjadi sekitar perkembangan bayi 11 bulan hingga sekitar usia 12 bulan. Di rentang usia tersebut biasanya si kecil mulai melatih kemampuan berjalan. Hanya saja sekali ia mungkin akan berhenti sejenak jika ia duduk terjatuh. Motivasi si kecil untuk bangkit berdiri sendiri. Yang keenam, pelaksanaan. Tanggal 10 September pukul 10, keadaan umum cukup, kesadaran komposisi TTV nadi 120 per menit, respirasi 32 per menit, suhu 37 derajat Celcius, berat badan 10 kg. Yang kedua, menganjurkan pada ibu untuk pancing anak untuk melangkah dengan menyimpan mainan di jarak yang tidak bisa dia jangkau. Yang ketiga, menganjurkan pada ibu untuk Anda bisa memakai push walker sebagai alat untuk memicu
anak untuk percaya diri berjalan. Yang keempat, menganjurkan pada ibu untuk ulurkan tangan ketika ia berjalan agar ia sering tidak percaya diri saat sedang berjalan. Yang kelima, menganjurkan pada ibu untuk membantu anak belajar duduk agar bisa membantu si kecil untuk duduk saat ia sedang dalam posisi berbaring terlentang dengan menariknya kedua tangan lalu mendudukkannya. Yang keenam, menganjurkan pada ibu untuk menduduk anak mengangkat tubuh untuk berdiri. Pada tahap ini merupakan saat yang tepat untuk mengajarkan keseimbangan dan membuatnya terbiasa dengan posisi berdiri. Anda bisa membantu menarik tubuhnya saat ia sudah bersiap dalam posisi untuk berdiri. Saat ini, si kecil ingin kembali duduk, ajari ia bagaimana menekuk lutut untuk kembali ke posisi duduk. Yang ketujuh, menganjurkan pada ibu untuk memuji langkah pertama agar si kecil mulai melatih kemampuan berjalannya. Hanya saja sesekali ia mungkin akan berhenti sejenak. Jika ia duduk terjatuh, motivasi si kecil untuk bangkit berdiri sendiri. Yang ketujuh, evaluasi. Tanggal 10 September 2021 pukul 10, keadaan umum cukup, kesadaran komposisi, TTV, atau tanda-tanda vital, nadi 120 per menit, respirasi 32 per menit, suhu badan 37 derajat Celcius, berat badan 10 kg. 2. Ibu bersedia untuk pancing anaknya untuk berlangkah dengan menyimpan mainan di jarak yang tidak bisa dijangkau. Yang ketiga, ibu bersedia untuk bisa memakai push walker sebagai alat untuk memicu anak untuk percaya diri berjalan. Yang keempat, ibu bersedia untuk ulurkan tangan ketika ia berjalan agar anak sering tidak percaya diri saat sedang belajar berjalan. Yang kelima, ibu bersedia untuk membantu anak belajar duduk agar bisa membantu si kecil untuk duduk saat ia sedang dalam posisi berbaring terlentang dengan menariknya kedua tangan lalu mendudukkannya. Yang keenam, ibu bersedia untuk mendukung anak mengangkat tubuh untuk berdiri. Pada tahap ini merupakan saat yang tepat untuk mengajarkan keseimbangan dan membuatnya terbiasa dengan posisi berdiri. Anda bisa membantu menarik tubuhnya saat ia sudah bersiap dalam posisi untuk berdiri. Saat si kecil ingin kembali duduk, ajari ia bagaimana menekuk untuk kembali ke posisi duduk. Yang ketujuh, ibu bersedia untuk memuji langkah pertama agar si kecil mulai melatih kemampuan berjalannya. Hanya saja sesekali yang mungkin akan berhenti sejenak jika ia duduk terjatuh, motivasi si kecil untuk bangkit berdiri sendiri. Itulah presentasi dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih.